Bu Darni tumben nggak ngajak kompak dulu. Biasa Bu Darni kalau sesama Kristen ribut, udah kompak dulu kita, biar jangan malu-maluin kita di sini. Tapi kan aku nggak menyerang Tuhannya, hanya menyerang ajarannya aku. Gas Bang Numa. Oke, baik Bu Darni, ada hal menarik yang saya ikuti Bu Darni beberapa kali diskusi ya, baik dengan saya, yaitu Yesus yang manusia itu Ibu anggap sebagai manusia atau Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Ketika ada perintah kemudian jangan ada ilah lain, orang Yahudi sampai hari ini mereka tidak menggantikan ilah mereka yang mereka sebut Hasem dengan ilahnya Bu Darni, yaitu Yesus. Nah sekarang pembenaran atau alasan yang diangkat jadi dasar pijakan iman oleh Bu Darni adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Nah yang ingin saya pertanyakan ke Bu Darni, Tuhan siapa yang menjadi manusia Yesus? Karena ada dua agama atau kepercayaan yang saling tetap tatapan pada abad pertama. Yang pertama, ajaran yang ketuhanan yang dibawa dan dianut oleh para nabi yang dilakoni oleh Yudaism sampai hari ini. Dan yang kedua adalah sumbahan atau kepercayaan mitologi yang dianut oleh orang Roma dari keturunan, dari nenek moyang mereka sampai keturunan abad pertama, dan bahkan setelah abad pertama, abad ketiga, ajaran kepercayaan terhadap dewa Zeus itu menghilang. Bagaimana kemudian nenek moyang mereka itu dalam legenda-legenda yang mereka percayai, dewa-dewa mereka itu kemudian turun menjadi manusia. Ini perlu diluruskan dan diajarkan kembali. Sebenarnya ajaran yang Bu Darni anut ini, Tuhan menjadi manusia, kalau dibilang Tuhannya Bani Israel itu sudah susah dan sulit, bahkan tidak akan mungkin. Karena yang punya Tuhan yaitu Bani Israel sampai hari ini kemudian tidak menyembah Yesus. Orang-orang Romawi yang tadinya menyembah Zeus, yang tadinya menyembah Hercules, yang tadinya menyembah Jupiter, dan apapun dewa-dewi yang diajarkan oleh nenek mereka, mereka tanggalkan, mereka tinggalkan setelah Yesus itu ditawarkan kepada mereka. Mereka kemudian meninggalkan dewa-dewa mereka, lalu menuju kepada satu titik, yaitu Yesus. Maka muncul pertanyaan, sebenarnya yang menjadi manusia ini Tuhannya Bani Israel atau Tuhannya Bani Romawi? Karena kalau kita melihat, orang Israel bertahan, Tuhan mereka tidak mereka ganti dengan ilah baru bernama Yesus. Malah Yesus itu diserupakan sebagai anak hasil zina, mohon maaf. Tapi ketika berbicara mengenai Romawi, berbicara mengenai Yunani, penjajah yang memiliki kemudian peradaban yang sangat luar biasa, seketika bisa berubah menjadi Kristen Katolik dan meninggalkan sembahan-sembahan mereka berupa Zeus, lalu mendudukkan Yesus pada konsili sebagai pengganti daripada Tuhan nenek moyang mereka. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kemana perginya sembahan-sembahan Romawi ini, kok bisa tinggal Yesus aja, tapi konsep Trinitas yang mereka anut masih ada dijalankan, termasuk 25 Desember. Silakan Bu Darni. Awalnya nama Tuhan orang Yahudi terdapat di dalam Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Tuhan. Ini translate-nya ya Bang Juma. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Keluaran 3 ayat 14, firman Allah kepada Musa, akulah aku, lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah
berkatalah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku. Kan katanya, Kejadian 4 ayat 5. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Nah, dulu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Elohim, menampakkan diri melalui apa? Api. Kan pada waktu itu. Nah, kenapa kami orang Kristen menyembah menjadi namanya Yesus? Tetap juga Elohim yang kami sembah, tetapi Elohim itu menjadi, rohnya Elohim itu menjadi manusia daging, itulah namanya Yesus, turun ke bumi untuk penyelamatan manusia. Gitu, tetapnya sama Tuhan kami, nggak ada beda. Hanya dari dulu memang kan orang Yahudi kan tidak percaya Yesus adalah anak Allah, makanya mereka salibkan. Tetapi lihat mereka sekarang, mereka tetap menanti-nantikan Sang Mesias itu. Sementara Sang Mesias itu adalah, kami menurut Kristen adalah Yesus. Jadi sebenarnya nanti kelak, makanya yang turun di awan-awan adalah Mesias itu, itulah Yesus. Tercenganglah kalian nanti yang kalian menolak Yesus itu. Itu yang saya tahu. Oke, aku nggak tahu bahasa Ibrani, Bang Juma. Taunya translate ya. Baik, Bu Darni, baik. Satu hal yang ingin saya sampaikan ya, bahwasanya ketika kita berbicara mengenai cerita-cerita yang ada dalam kisah para rasul atau kisah para apostolos, misalnya bagaimana Paulus ketika sampai di sebuah kota di Litra, beliau kemudian bersama dengan Barnabas itu dianggap sebagai Hermes dan Zeus, sebagai dewa-dewa Yunani. Itu kisah para rasul 14. Nah, kemudian di Athena juga terjadi. Ketika berada di Filipi juga begitu adanya. Lalu kemudian ketika mereka di Antioquia, di Pulau Malta, orang-orang Romawi, orang-orang Yunani selalu saja menganggap mereka ini sebagai dewa, mencerminkan bahwa memang orang-orang Roma dan Yunani itu cenderung hanya percaya kepada dewa-dewa. Seketika mereka setelah mendapatkan pengajaran dari Paulus, mereka menanggalkan pengajaran dewa-dewa mereka, merujuk kepada Father dan juga Anak dan juga Roh Kudus ini. Nah, sedangkan kalau kita melihat dalam perkembangan Imperium Romawi, mereka menerima pengajaran dewa-dewi yang kemudian diajarkan nenek moyang mereka, yang kemudian menjadi manifestasi ketuhanan mereka sendiri dengan berdasarkan kepada dewa yang mereka sembah itu nuzul menjadi manusia. Jadi kemudian mereka memanifestasikan dewa-dewa mereka sebagai dewa angin, hujan, kilat, banyak intinya seperti itu. Nah, ketika kemudian kita mencari data akuratnya, seperti Ibu Darni mencari dalam kitabnya orang Yahudi, ada seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seterusnya. Tapi yang punya kitab melihat keadaan Yesus, tidak kemudian mereka sedikit pun bergeming untuk menuhankan Yesus, karena mereka sudah ditanamkan dari sejak Nabi Abraham alaihissalam sampai kepada Yesus untuk menuhankan satu Tuhan, dan itu bukan manusia, dan dia tidak pernah kemudian nusul menjadi manusia. Itu poin pertama. Kemudian kalau kita melihat di dalam kitabnya orang Yahudi, mohon maaf ini saya harus mengatakan orang Yahudi, di situ dikatakan kepada mereka, Tuhan mereka Elohim bukan manusia, sehingga dia berdusta. Bagaimana mungkin kemudian Yesus ini bisa lolos di tengah-tengah mereka menjadi Tuhan, sementara Tuhan mereka bukan manusia, Yesus manusia, dan sehingga ia berbohong. Kalau kita melihat secara kritis di dalam kitabnya Ibu di Matius 16 nomor 28 misalnya, di situ Yesus mohon maaf berbohong kepada orang-orang yang ada di sana, bahwa ada yang tidak mati, ada yang belum meninggal sebelum melihat Yesus datang sebagai raja untuk yang kedua kalinya di tengah-tengah Bani Israel. Faktanya dia tidak menjadi raja, dan orang-orang sudah pada meninggal.
Belum lagi ketika dia mengatakan bahwa semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Itu sangat-sangat tidak terbukti kebenaran itu. Belum lagi di Matius 19:28, beliau kemudian mengatakan kepada pengikutnya bahwa di antara mereka ada yang bersama-sama dengan Yesus memerintah dan menghakimi ke-12 suku dari Bani Israel. Tapi itu tidak terbukti. Itu sama sekali tidak terbukti. Belum lagi ketika dia mengatakan ada tertulis di dalam kitab Taurat, Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu tidak ada di Taurat. Nah, sehingga kalau kita melihat imannya Ibu Darni, oke. Tapi ketika kita berbicara mengenai Tuhannya Bani Israel yang menjadi Yesus, tidak ada ruang sama sekali. Tapi ketika kita berbicara mengenai dewa-dewi daripada Romawi, Yunani yang menjadi manusia Yesus, baru bisa klop, baru bisa ketemu cerita itu. Nah, terakhir, di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan di dalam 2 Samuel 7:22, sebab itu engkau maha besar ya Tuhan Elohim, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Ya, tidak ada selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Mereka orang Yahudi yang memahami kitab Samuel tidak akan mungkin yang siang malam mendengarkan kitab Tauhid yang mengajarkan tentang ketuhanan Elohim, yang masuk di kuping mereka Elohim tiba-tiba menjadi bayi. Itu tidak mungkin. Oleh karena itulah kemudian, ya, kalau ibu sebagai advent kemudian mengawinkan, menikahkan antara ajaran tauhid dan ajaran trinitas, mungkin bisa ibu lolos. Tapi kalau kita dudukkan perkara ini dengan benar, dengan jujur, hendak kepada siapa Yesus kita kembalikan? Ke Elohim mustahil. Yang empunya kitab masih memegang, ya, budaya mereka, secara kultur mereka menuhankan Elohim dan tidak pernah menggantikan seperti Tuhannya orang Kristen. Tapi kalau kita bercerita tentang dewa-dewi Romawi, kemana mereka dewa-dewinya sekarang? Sudah nggak ada. Digantikan oleh siapa? Digantikan oleh Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Ini masalah yang harusnya dipecahkan Ibu Darni. Tapi kalau Ibu selalu mempertahankan kami begini, ya harusnya Bu ya, ini analogi sederhana. Harusnya gini loh Bu. Taruhlah misalnya orang Arab itu agamanya Kristen atau agamanya Yahudi. Tiba kami di Indonesia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang Islam. Dia gini dan seterusnya. Tapi ternyata di Arab sana orang justru menjadi Yahudi, bukan menjadi Islam. Maka patut ajaran Islam ini kemudian diragukan dengan tanda tanya besar sebesar gedung, ya, Hotel Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Bagaimana mungkin sebuah kedikdayaan bisa berubah menjadi sebuah hal yang sepele ketika di tempat TKP itu ternyata tidak diimani? Ibu bisa berkoar-koar Elohim jadi Yesus, Elohim Yahweh jadi Yesus, boleh. Tapi bagaimana dengan mereka yang dari sejak turun-temurun dari Abraham alaihissalam diajarkan kemudian Tuhan mustahil menjadi manusia? Itu dia. Tapi ketika kita melihat pola Septuaginta, kitabnya teman-teman Kristen Perjanjian Baru, surah-surah Paulus, jangankan Yesus, Paulus aja dan Barnabas itu dianggap dewa sama mereka. Ketika Yesus disampaikan kepada mereka, apa yang terjadi? Oh sudahlah, inilah dewa kita yang menjadi manusia. Sah. Menjadilah Kristen Romawi, tadinya itu agamanya adalah politeisme, menggantikan menjadi Kristen sebagai agama resmi, dan Yesus kemudian dikonsili, dilantik menjadi Tuhan. Ini poin yang penting untuk Ibu sadari. Silakan. Paulus dianggap dewa dan nabi. Nabi juga dianggap dulu dia di sana pada saat itu ya. Iya. Kisah Para Rasul 9 ayat 10. Sewaktu Paulus mau di perjalanan, dia rebah dan jatuh ke tanah mendengar suara siapa? Suara Yesus. Dan teman-temannya juga ada yang mendengar, ada yang tidak. Nah, ayat 10. Di Damsik ada seorang yang bernama Ananias, murid Tuhan. Ini murid Tuhan ya, si Ananias ini. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, aku Tuhan. Ayat 9. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus
yang bernama Saulus, yang sekarang Paulus, ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya di atasnya supaya ia cepat melihat. 3 hari loh Paulus buta pada saat itu. 3 hari Yesus tidak bisa Paulus tidak bisa melihat karena disuruh Yesusnya si Ananias supaya menyembuhkan siapa? Menumpangkan tangannya kepada siapa? Paulus. Ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ini murid Tuhan itu yang berkata ini ya. Kisah 9 ayat yang lain, ayat 19 sampai 31. Saulus memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan menyatakan Yesus adalah anak Allah di Damsyik. Di kisah 9 ayat 20 sampai 31, Paulus bersama murid-murid mengajar dalam nama Yesus Tuhan. Ayat 28 ya, ayat 31. Jemaat di Judea, Galilea, Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya bertambah banyak. Nah itu makanya Bang Juma, kan perintah Yesus kan kepada murid-muridnya pada saat itu, pergilah ke seluruh bangsa, kabarkanlah tentang apa? Injil dan kebenaran. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Makanya sewaktu Paulus mengabar, banyaklah jumlahnya bertambah banyak. Sampailah ke tanah Batak, sampailah ke Ibu Diarni, mengetahui bahwasanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat itu, dan yang akan mengadili manusia. Dia yang punya tahta pengadilan. Gak ada para nabi punya tahta pengadilan, hanya Yesus itu. Jadi Bang Juma, aku tidak salah lagi, dan sekarang tinggal aku menunggu kedatangannya. Sebelum dia datang, ku persiapkanlah diriku dan keluargaku dan yang di sekelilingku yang ku kenal. Ku ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Yesus akan datang. Mari kita bersiap, kita persiapkan hidup kita, melakukan kebenaran di dalam hidup kita ini, dan melakukan dan mentaati perintahnya tadi. Kan itu aja Bang Juma, apa sih susahnya? Lanjut Bang Juma. Baik. Tidak ada yang susah Bu. Ketika kemudian perkara secara TKP kita dudukkan dengan yang seharusnya. Yesus pun mengakui banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang akan disesatkan. Kemudian di Matius 24 tadi nomor 11 sekarang 24, di situ sangat jelas nabi palsu muncul dan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mukjizat. Apa tujuannya? Untuk sekiranya mungkin menyesatkan bahkan orang-orang pilihan. Ini nasihat Yesus. Artinya ketika dikatakan banyak orang, ya harus tergenapi tanda-tanda kemudian nabi palsu itu mengaku bertemu Yesus. Itu dulu poinnya. Matius 24 nomor 26. Ketika ada yang berkata, Amy bertemu dengan aku Yesus, Amy di situ, Yesus, maka jangan kamu percaya. Itu nasihat Yesus loh ya. Nah kemudian kalau kita melihat lebih jauh, Tuhan di dalam perspektif pemahaman akidah orang Yahudi dalam hal ini tentang ketuhanan, mereka diajarkan siang dan malam bahwa Tuhan itu tidak akan mungkin berdiam di atas muka bumi. Di dalam 2 Tawarik 6 nomor 18, benarkah Tuhan Elohim hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, apalagi rumah ini, apalagi perut Maria. Jadi tidak mungkin. Itu data di dalam kitabnya orang Yahudi. Makanya ditertawakan kita ini, Kristen ini, karena menganggap Tuhannya Yahudi yang kemudian masuk ke rahim manusia. Kita ditertawakan. 1 Raja-Raja 8 nomor 27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit
yang menaungi seluruh langit. Artinya langit ketujuh yang menaungi langit keenam, 5, 3, 4, 3, 2, 1 dan bumi yang paling bawah itu tidak mampu memuat Tuhan. Apalagi masuk ke rahim manusia, apalagi masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi jelas sekali ini adalah penentangan dan sekaligus rintangan yang harusnya kemudian Ibu Darni lewati maksudnya, untuk menyadarkan orang Yahudi bahwa Yesus itu adalah Elohim. Tapi kan tak ada daya, masuk ke Yerusalem aja gak bisa untuk mengajarkan ini, karena ini sejatinya konsep yang tidak berasal dari pengajaran Yesus itu sendiri. Sekarang yang tadi yang saya katakan bilangan 23, Tuhan itu bukan manusia, Yesus manusia. Kita udah kalah di situ. Belum lagi ketika kita berbicara mengenai apa yang diterangkan kemudian oleh Tuhannya Bani Israel kepada kaumnya Bani Yakub. Segala kesesakan mereka, artinya Bani Israel, Bani Yakub, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Artinya bukan duta, bukan utusan, bukan seorang. Sementara Yesus jelas dia adalah seorang. Dia adalah seorang duta. Dia adalah seorang utusan. Bahkan di dalam Yohanes 8 nomor 40, kalau kita lihat di sana original teksnya, Yesus sendiri mengatakan, "Eimi anthropos, aku ini manusia. Aku ini manusia," kata Yesus. Sementara Tuhan mengatakan bukan manusia duta, bukan manusia utusan yang menyelamatkan, tapi aku sendiri. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, yang diseru bukan orang Batak, yang diseru adalah orang Israel. Wahai orang Israel, ya, dikatakan di sana dengan jelas, orang-orang Israel, engkau harus tahu yang kumaksud adalah Yesus Kristus dari Nazaret. Dia adalah manusia, seorang yang ditentukan oleh Allah dan ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh siapa? Oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Jadi bukan Yesus. Yesus itu bukan. Yesus itu hanya utusan. Yesus itu hanya duta. Tapi kegiatan, mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu adalah perbuatan Allah, yang kemudian Allah lakukan melalui perantaraan manusia Yesus. Yesus bukan dia Tuhan, bukan. Bukan duta, bukan seorang utusan, tetapi aku sendiri. Tetapi aku tidak akan mungkin nuzul ke bumi, karena aku ini maha besar. Maka melalui utusanku, melalui dutaku Yesus, aku menyatakan mujizat dan tanda-tanda di tengah-tengah Bani Israel. Ini data, Bu. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Mau dikemanakan? Jadi Yesus itu bukan siapa-siapa. Dia hanya duta dan dia hanya utusan Tuhan, yang mana dia adalah alat Tuhan untuk Tuhan melakukan mujizat dan tanda-tanda di tengah-tengah Bani Israel melalui manusia bernama Yesus. Bukan duta, bukan utusan. Yesus duta, Yesus utusan. Tapi dia mampu bermujizat. Oh, ternyata dia hanya alat yang sudah ditentukan oleh Allah untuk Allah lakukan mujizat dan tanda-tanda serta kekuatan di tengah-tengah Bani Israel melalui utusannya yang lahir tanpa ayah, kemudian diberi mujizat. Gak bisa kita pungkiri itu benar, kecuali kita tanggalkan akal sehat dan kita ego di dalam beriman. Nah, itu dia. Artinya bahwasanya tidak ada ruang untuk Yesus kembali menjadi Tuhannya Bani Israel, tapi ada ruang untuk Yesus kembali menjadi Tuhannya orang Roma dan Yunani. Demikian. Silakan, Bu. Tadi Bang Juma bilang Yesus hanya duta. Yesus bukan apa-apa. Yesus hanya utusan saja. Nah, di dalam Yesaya 43 ayat 11, Elohim sendiri ya, ini Elohim ya, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub mengatakan,
Aku adalah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Di dalam Lukas 2 ayat 11, malaikat Elohim sudah mengatakan kepada Maria, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, dari mana dasarnya dia hanya manusia biasa saja? Nah, dikatakan juga di dalam Yohanes 1 ayat 29, dia menghapus dosa dunia. Pada keesokan harinya, waktu pembaptisannya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Itulah yang mau dibaptis. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, katanya. Terus ditulis lagi di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi, jika tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian pada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anak Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, dikatakan lagi di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu, katanya. Mana ada para nabi berani berkata aku dan Bapa satu? Mana ada para nabi berkata aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan siapa yang mati dalam nama Yesus akan hidup kembali nanti waktu dia datang. Waktu Yesus datang, semua yang mati di dalam kubur akan bangkit. Siapa dia itu? Masa seorang nabi seperti itu? Kemana Abraham? Kemana Musa? Kemana Elia? Kemana Muhammad? Kemana Elisa? Kemana Henok? Dan segala para nabi. Kenapa hanya Yesus yang akan turun bersama para malaikatnya di awan-awan? Dan Yesus akan membalas setiap perbuatan orang. Dan Yesus akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Mengapa tidak para nabi yang lain? Itu karena Yesus adalah apa? Siapa? Adalah Tuhan itu. Karena Yesus itu adalah wujud dari Elohim. Ibrani 1 ayat 3. Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Elohim. Nah, Yesus itu adalah utusan. Diturunkan rohnya Elohim itu turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia itu. Begitu. Jadi kami tidak bisa, kalau yang tak belajar, ya memang harus mempelajari ini, harus bekerja keras. Kalau hanya dengar-dengar pendeta nggak bisa, Bang Juma. Harus belajar sendiri awak. Contoh kayak aku ini. Kalau kayak aku inilah Bang Juma, kalau nggak ku baca ini buku ku tebal ini memang ada gunanya juga aku berdebat dengan kalian. Aku semakin giat belajar dan semua ini ku catati, ku potong-potongi. Yesus datang, hukum Allah, Mesias, Yesus untuk dunia, Yesus penebus, dan semua harus ku catat. Begitu kalian menyerang aku sudah ada jawabannya. Jadi itu makanya jangan kalian bilang Yesus itu hanya duta. Masa duta mengumpulkan segala bangsa? Masa duta punya para malaikat yang akan turun di awan-awan dan semua mata akan memandang, katanya. Coba kalian bayangkan itu. Bertobatlah kita. Yesus mau datang, Bang Juma. Amin. Lanjut. Oke, baik. Ya, saya menghargai itu, Bu. Itu iman Ibu. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa kemudian menggantikan Tuhannya Bani Israel dengan Yesus kita, gitu ya. Nah, kemudian kalau di Islam dikatakan bahwa tidak ada seorang ahli kitab ya kecuali beriman kepada sosok yang datang untuk yang kedua kalinya. Al-Quran menjelaskan itu. Wa immin ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Jadi semua ahli kitab kelak yang masih hidup itu semuanya akan beriman kepada Nabi Isa. Kalau ibu alergi mendengarkan nama Isa, Nabi yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, yang membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, akan datang untuk yang kedua kalinya. Semua orang yang menolak dia akan beriman kepadanya. Itu semua akan beriman. Kalau kami kan udah beriman memang dari sekarang. Yang masalah ini mereka yang tidak beriman akan beriman semuanya kepada sosok tersebut. Kalau Ibu Darni kan tidak beriman.
Ibu mengatakan dia Tuhan, tapi ternyata dia hanya mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Oke, kita masuk kembali ke Bible. Kalau ibu bertanya ke saya, belum ada kemudian nabi selain Yesus, utusan selain Yesus yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Hanya Yesus yang berani mengatakan itu. Oke, tapi rancu. Karena dia Tuhan tapi mengatakan dia bersatu, dia dan Bapa adalah satu. Rancu dia. Artinya kalau dia dan Bapa adalah satu, ini masih tanda tanya besar. Dan tanda tanyanya itu sebesar lapangan. Kenapa? Karena Tuhan itu dari sejak dulu itu sendiri dia. Tidak pernah bersatu dengan siapapun. Jadi kalau ada manusia atau malaikat atau apapun, setan, manusia, apapun itu yang kemudian mengklaim dia bersatu, satu dengan Tuhan, artinya dia adalah orang yang soleh. Dia adalah orang yang taat. Dia adalah hamba yang dikasihi. Apa buktinya? Kita lihat di dalam Yohanes 8 nomor 17, 18, 19 dan seterusnya. Man request. Akunnya yang mana? Oke, jadi di situ Yesus mengatakan, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Yesus mengatakan aku tidak seorang diri. Aku dan Bapa adalah satu, tapi aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dua? Tidak dikatakan satu. Dua saksi adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku, dan Bapa yang mengutus aku juga bersaksi tentang aku. Dua. Aku dan Bapa adalah dua. Kalau dikatakan aku dan Bapa adalah satu, itu artinya visi, misi. Makanya tadi di Kisah Para Rasul 2 nomor 22 kan sudah sangat jelas. Orang-orang Israel harus tahu, yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret. Dia adalah manusia yang ditentukan oleh Allah untuk menjadi perantara, untuk menyatakan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat serta tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus. Kan jelas itu, Bu. Aku dan Bapa adalah satu karena apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan. Aku dan Bapa adalah satu karena apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Itu jelas itu, aku tidak pernah ingkar. Makanya Yesus disebut anak. Amsal 3 nomor 11, 12, yang disebut anak Tuhan adalah orang yang intim mendengarkan didikan Tuhan. Yohanes 7 nomor 79, makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku kerjakan. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Bu Darni. Ya, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang kulakukan sekarang, dan pekerjaan itulah yang bersaksi. Pekerjaan ini yang bersaksi. Membangkitkan orang mati, itu yang bersaksi. Pekerjaan itu yang bersaksi. Membuat orang lumpuh berjalan, pekerjaan itu yang bersaksi. Menghakimi orang, pekerjaan itu yang bersaksi. Bahwa kesaksian pekerjaan-pekerjaan itu adalah Bapa yang telah mengutus aku. Ingat, bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendiri. Aku sendiri, bukan Yesus. Yesus itu hanya alat yang aku gunakan untuk aku melakukan mujizat di tengah-tengah bani Israel. Sebab aku Tuhan, tidak mungkin turun ke bumi. Gitu. Oke, nah kembali kepada data yang ibu bawa. Ibu coba mundur satu data. Ketika ibu mencoba untuk menarasikan kitabnya saudara kita Yahudi di Yesaya 43 nomor 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Karena aku Tuhan, aku ingin menyelamatkan Bani Israel, maka aku mengutus juru selamat kepada mereka. Aku utuslah kemudian Musa, aku utuslah Ishak, aku utuslah Musa, aku utuslah Daud, Salomo, Yeremia, semua termasuk Yesus sebagai juru selamat bagi Bani Israel.
Tapi mereka utusan, kedudukan mereka utusan. Akulah juru selamat itu. Caraku menyelamatkan, aku mengutus juru selamat kecil, berupa nabi, berupa rasul. Aku, makanya tanya kepada nabi dan rasul yang kuutus di tengah-tengah mereka, apakah mereka kemudian mengaku sebagai Tuhan? Apakah mereka mengaku sebagai Elohim itu sendiri? Tidak. Mereka semua akan mengatakan Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga. Kenapa? Karena sejatinya akulah juru selamat, tidak ada yang lain. Mereka hanya utusanku, mereka hanya dutaku. Mundur satu data, apa yang dikatakan kemudian? Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan Elohim, dan hambaku yang kupilih, supaya kamu tahu dan percaya. Supaya kamu tahu dan supaya kamu percaya kepadaku dan mengerti. Sudah percaya, tahu, mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan dibentuk, dan sesudah aku tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk. Yesus adalah manusia yang dibentuk. Berarti aku bukan Yesus, Yesus bukan aku. Karena aku bukan Tuhan yang pernah dibentuk. Kecuali, itu lagi terakhir, kecuali kalau ibu mau mendudukkan Yesus ini sebagai ganti dewa Zeus, boleh. Tapi kalau untuk menggantikan Tuhannya Yahudi, nggak ada jalan, Bu. Susah. Susah kita untuk mendudukkan Yesus menjadi Tuhannya Yahudi. Demikian, silakan. Gini Bang Juma. Nah itu kan narasi kalian. Kita baca di dalam Yesaya 7 ayat 14, nubuatan-nubuatan Yesus ini sudah banyak loh. Makanya kan sudah berkali-kali aku bilang, kenapa lah nggak ada kitab Yesaya, kitab Mazmur, kitab Yeremia, kitab Yesekiel, perjanjian baru itu di Al-Quran. Karena di situ sudah banyak dicatat nubuatan-nubuatan Yesus. Contoh, Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita, Allah menyertai kita. Terus di dalam perjanjian baru, Matius 1 ayat 23, sama ayatnya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sewaktu di Matius 1 ayat 23 yang dikabarkan malaikatnya Elohim adalah Yesus yang akan lahir. Di dalam Yesaya juga sudah dinubuatkan akan lahir seorang anak yang dinamakan siapa? Immanuel. Yesaya 43 ayat 13 juga seterusnya, aku tetap Dia. Makanya Bang Juma, kalian ini lucu aku cara kalian berpikir. Kan selalu Yesus mengatakan, aku adalah kebangkitan dan hidup, aku adalah terang, aku adalah roti hidup, aku adalah garam dunia. Selalu dia katakan aku. Di dalam perjanjian lama juga di dalam Yesaya, akulah juru selamat, tidak ada juru selamat yang lain. Kan kata Elohim. Nah kalian itu kayak mana sih ku bilang? Padahal kalian itu udah apologet, sudah berpuluh-puluh tahun kalian baca Alkitab ini. Apa kalian nggak menyimak perkataan Elohim dan perkataan Yesus? Selalu Elohim mengatakan, aku juru selamat, aku penebusmu, aku katanya. Aku ini, itulah namaku katanya. Di dalam, aduh terkejut pun aku. Janganlah ditaruh itu. Aduh, mau copot jantungku. Aduh, tolonglah jangan kayak gitulah, mau copot jantungku. Iya. Lanjut, ya? Bu, lanjut. Minum air putih dulu. Ya, aku juru selamat, tidak ada juru selamat yang lain. Kan begitu Elohim pada zaman bangsa Israel. Aku. Yesus pun di perjanjian baru gitu. Aku adalah roti hidup, aku adalah terang, aku adalah kebangkitan dan hidup, aku adalah gembala, aku adalah ini. Kan begitu selalu Yesus mengatakan. Berarti siapa dia itu? Masa cuman hanya seorang utusan itu, hanya seorang nabi biasa? Aduh, kalau aku bukan, serius loh. Ini adalah kebenaran yang harus dicari-cari dan harus kita gali. Yesus segera datang. Kita tahu kayak mana sekarang Palestina dan Israel itu
di dalam Alkitab itu sudah tercatat perang Gog dan Magog. Gog itu perang yang bersekutu dengan Palestina dan tentara Rusia dan tentara Islam. Magog itu tentara Israel berserta dengan pasukannya sekutu. Itulah Amerika lah, yang sekutunya. Nah, mereka itu sekarang sudah mau perang dunia ketiga. Kita ini belum juga kita berdamai tentang Tuhan kita, Tuhan Yesus itu. Kalian selalu menolak Yesus, tetapi saya dengan sepenuh hati saya sampai dia datang, saya akan tetap di dalam Yesus, Bang Juma. Itu. Baik. Baik, benar nih. Jadi gini, sekali lagi saya mengatakan saya menghargai. Jadi ketika Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan, akulah pencipta, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang maha perkasa, akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan, akulah yang maha menciptakan." Sekiranya ucapan-ucapan itu terlontar dari Yesus, mulai dari sejak dia dilahirkan sampai dia terangkat ke langit pun tidak akan merubah dirinya menjadi Tuhan. Kenapa? Yesus sendiri mengatakan, "Segala firman yang kau sampaikan telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan." Jadi kalau dia mengatakan akulah gembala, akulah Tuhan, akulah Elohim, akulah. Dengarkan Yohanes 14:24, apa kata Yesus? "Firman yang kau dengar dariku itu bukan dariku." Saya ulang, firman yang kau dengar dariku itu bukan dariku, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Selesai. Bagi kita yang tidak cinta buta. Jadi apapun yang dilontarkan oleh Yesus, silakan aja. Karena kita harus menghargai dia sebagai nabi, harus menghargai dia sebagai rasul, kita harus menghargai dia sebagai duta, kita harus menghargai dia sebagai utusan Tuhan. Jadi ketika dia berbicara, "Dengarkanlah wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku." Yesus pada saat itu menunjuk dadanya pun tidak merubah dirinya menjadi Tuhan. Kenapa? Dia sedang menyampaikan firman. Firman siapa? Firmannya dari Tuhan yang didengarkan oleh dia sebagai tugasnya untuk menyampaikan firman itu kepada Bani Israel. Makanya Nabi Musa juga menyeru kepada Bani Israel, "Innani ana Allah, la ilaha illa ana." Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Kata siapa? Kata Nabi Musa. Kepada siapa? Kepada Fir'aun, kepada Bani Israel. Apakah kemudian Nabi Musa menjadi Tuhan? Karena dia bangkitkan orang mati, karena dia membelah laut, karena dia menurunkan makanan dari langit dan seterusnya. Apakah dia menjadi Tuhan? Tidak. Dia hanya perantara. Nah, kalau misalnya ibu mengatakan tidak ada juru selamat, subhanallah, Al-Quran dengan jelas di dalam Al-Ma'idah, di situ Allah kemudian menerangkan dan memerintahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW menjadi juru selamat bagi Bani Israel. Ini Al-Quran mengatakan itu. Tetapi kemudian bukan berarti baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Tuhan. Ketika Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada Bani Israel sebagai juru selamat bagi mereka, maka bukan berarti Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Tuhan. Yahdi bihillah manittaba'a ridwana subulas salam. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Jadi bukan berarti Rasulullah itu adalah Tuhan itu sendiri. Di dalam Yesaya 19 nomor 20, itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Di tanah Mesir, apabila mereka berseru kepada Tuhan Elohim, oleh karena orang yang menindas mereka, maka Tuhan akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka dari penjajahan. Tuhan mengirim juru selamat pada saat di Mesir, bukan Yesus. Jadi ketika Yesus mengatakan akulah juru selamat bagi Bani Israel, pada zamannya barang siapa yang mengikuti aku maka dia selamat.
Makanya dikatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Betul. Betul itu. Kami beriman, umat Islam beriman. Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan pencipta langit dan bumi ketika mereka kemudian tidak menerima Yesus yang kami sebut Nabi Isa sebagai jalan menuju kepada Allah. Kami imani itu. Kami beriman. Tapi kemudian kekeliruan besar ketika dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Poin terakhir dari sesi ini. Tadi saya ingat di sesi sebelumnya Ibu mengatakan dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Bu, ini sudah yang ketiga kalinya saya sampaikan. Yesus ya mengatakan di dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman atau perkataan yang aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakim kelak di hari kemudian. Firman itulah yang akan kelak menjadi hakim. Iya. Artinya bahwa firman yang Yesus terima dari Tuhannya lah yang menjadi tolak ukur penghakiman terhadap Bani Israel. Silakan. Firman yang telah kalau oke. Tadi Tiara katanya ini ada typing lagi, Tiara tuh udah saya naikin tapi tiba-tiba turun lagi. Mana tuh Tiaranya? Request kembali Tiara. Makasih. Silakan Bu Darni lanjut. Firman yang telah menjadi manusia itulah yang akan menghakimi. Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Mana ada bertekuk lutut kepada nabi, kepada utusan para nabi, mau Musa mau Abraham, gak ada ayatnya. Hanya kepada Yesus itu membuktikan dia Tuhan. Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Gambar Allah yang tidak kelihatan maksudnya Allah itu kan tidak kelihatan. Wujud Allah itu yang menjadi manusia itulah Yesus. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Luar biasa Bang Juma. Siapa yang percaya kepadanya walaupun nanti mati, kalau nanti kedatangannya semua yang mati akan hidup dan akan bangkit kalau percaya di dalam nama Yesus. Itu Bang Juma. Yohanes. Oh, sorry. Ya. Oke. Lanjut. Baik. Ibu Darni kayak Ibu Darni bicara ini dalam keadaan sadar apa? Aku gitu, kalau berkhotbah pun kalau ada bagianku nggak bisa ku bikin ngantuk orang. Itu ya. Baik Bu Darni. Jadi Oke. Ibu lagi-lagi mencoba untuk menikahkan, mengawinkan ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Ketika kemudian menggambarkan ajaran Paulus, jelas sekali ini hadiah untuk Romawi. Saya salut. Tapi ini hadiah untuk orang Romawi dan Yunani. Contoh Biduma nomor 11. Sorry Bu ya. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Ini kalau Ibu mau mendalami lebih jauh, di sini disebut Tuhan itu kurios. Dia Tuhan. Dia Tuhan, artinya Sayyid, sama kedudukannya dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dia Tuhan, dia Sayyid bagi kemuliaan Allah. Itu tidak masalah. Tetapi ketika kemudian hal ini dijajakan kepada penganut paganisme, politeisme, maka mereka justru menganggap yang Tuhan Sayyid ini adalah Tuhan itu sendiri. Karena di situ mereka memaknai Tuhan adalah pemilik. Itu yang pertama. Kedua, ketika membaca Kolose 1, 15, 16, Yesus adalah gambar Tuhan.
yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Berarti Yesus didudukkan sebagai deretan ciptaan, dia setatar dengan serata, segambar dengan ciptaan yang lain. Tapi Yesus adalah ciptaan yang lebih utama. Lagi-lagi saya katakan ini untuk dijajakan kepada Romawi, Yunani. Boleh. Tidak ada hubungannya kemudian untuk menggantikan Tuhannya Bani Israel, dan tidak bisa kemudian menggantikan Yesus yang manusia menjadi bukan manusia. Nah, lalu kemudian ibu mencoba mengawinkan ajaran Paulus tadi dengan ajaran Yesus. Jawab Yesus dalam Yohanes 11 nomor 24. Yohanes 11 ya Bu ya. Di situ dikatakan gini. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia mati." Walaupun ia sudah mati. Ya, betul. Nah, sekarang maksudnya apa mati di sini? Bukan mati raga, tapi mati pengajaran terhadap hukum-hukum Tuhan. Bagaimana mungkin kemudian percaya kepada Yesus? Ketika dikatakan percaya kepada Yesus, dia adalah kebangkitan dan hidup. Memang betul. Orang-orang yang kemudian meninggalkan hukum Taurat, meninggalkan menyembah kepada Tuhan, begitu Yesus datang, mereka kemudian percaya kepada Yesus, kembali kepada hukum Taurat, maka dia akan bangkit. Dia tidak akan mati, dia tidak akan tetap hidup dalam kematiannya. Dalam arti kata, dia tidak mati di dalam menjalankan hukum Tuhan. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Percaya. Makanya Yesus itu kita percayai sebagai apa? Barang siapa yang percaya kepadaku. Nah sekarang ini perkataan Yesus. Sekali lagi saya katakan, ini perkataan Yesus bukan untuk Roma, bukan untuk Yunani, bukan untuk orang Batak, bukan untuk orang Makassar. Tapi ini perkataan Yesus kepada... Loh, kenapa mati? Ipot biasa. Aduh, memanglah. Ya, begitulah Pak Ibu Darni, ngeripot terus. Sabar aja. Iya. Padahal biasa-biasa aja kan? Nah, itu dia. Biasa-biasa aja begitu, apalagi kalau luar biasa. Tenang, Bang Zuma bakal bangkit dalam waktu 3 detik. Tapi sebelumnya kita sapa dulu ini. Ada Potrex, follow Potrex dari tadi dia di sini nih. Potrex. Halo. Iya, halo. Ya Bang, Kristen ya Bang ya? Iya. Tunggu Bang ya, tunggu Bang Zuma dulu, ini sudah ada. Bang Zuma bakal bangkit dalam waktu 3 detik. Ini semua gara-gara Bu Darni nih. Ya, sedikit lagi saya tambahkan 1 menit. Jadi ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 11, dia tidak sedang berkata kepada kita. Yesus sedang berkata kepada penolak-penolaknya, yaitu Bani Israel. Mereka yang orang-orang sesat, orang-orang yang domba-domba yang kemudian hilang dari Bani Israel, yang sesat dari Bani Israel. Yesus berbicara kepada orang yang menolaknya. Yesus berbicara kepada orang yang tidak percaya kepadanya. Makanya dia mengatakan ini, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percaya ke engkau hal ini? Ini Yesus sedang berbicara kepada Bani Israel. Makanya diawali di data nomor 24-nya dikatakan gini. Kata Marta kepadanya, Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit dan di akhir zaman. Lalu Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan akulah hidup. Barang siapa yang percaya." Artinya percaya Yesus ini kita dudukkan dulu. Dia siapa? Dia sebagai apa? Siapa Yesus menurut Yesus? Habis itu kita percaya menurut Yesus. Jangan percaya Yesus menurut orang-orang di luar Yesus. Yesus itu adalah gambar rupa Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Habis itu kita percaya. Berarti kita tidak percaya kepada Yesus, percaya kepada Paulus. Yesus yang mengatakan, "Aku hanya utusan." Itu yang harus kita percaya. Demikian, silakan Bu. Oke, Bang Zuma, terima kasih. Ini ada Mbak Rara. Selamat malam Mbak Rara. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sekitar 6 bulan lalu aku mualaf. Ya. Ini ada ayat yang seharusnya aku share ke orang-orang, tapi
karena aku masih belajar, jadi aku masih ragu. Ini dari Alkitab sendiri ya. Ini kata Yesus dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, penyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu udah sangat jelas di mana Yesus mengatakan harus melakukan kehendak Bapa atau Allah. Ya, betul. Maaf ya. Sangat jelas sekali. Maaf ya, itu udah geleng kali menjawabnya itu. itu kalau ada orang Kristen nggak tahu maksud dan tujuannya itu, botol hawa itu, malah yang nyahlah kau dari hadapanku, kata Yesus kan, nyahlah kau dari hadapanku, kata Yesus, karena engkau tidak melakukan kehendak Bapakku, tidak menuruti hukumnya. Itu yang dienyahkan. Sudah dikatakan jangan membunuh. Sudah dikatakan kuduskan hari Sabat, pergi dia berhari Jumat, pergi dia berhari Minggu, pergi dia berhari Senin. Sudah dikatakan hormatilah ibu bapamu, dilantarkan orang tuanya. Sudah dikatakan jangan membunuh, tapi dia membunuh juga. Dikatakan jangan berzina, tapi dia berzina. Enyahlah kau dari hadapanku, hai engkau pembuat kejahatan. Itu saya ngerti. Oke, baik. Ini saya. Ini ayatnya sangat jelas sekali. Maaf ya, aku ya, silakan. kayaknya. Jadi pada hari terakhir, ini kata Yesus ya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat? Itu udah terjadi sekarang oleh gereja-gereja karismatik. Mengadakan mujizat dengan menggunakan nama Yesus. Itu terjadi secara nyata. Karena dulu pun aku di gereja karismatik melakukan baptis selam. Merasa turun kuasa Roh Kudus. Tapi hati tidak tenang. Ya, kita tumpang tangan kepada orang, tapi hati diri kita sendiri tidak tenang. Kenapa? Aku diminta untuk baca, mencari ayat itu. Hanya ayat itu terputar-putar dalam pikiran aku dan aku cari di Alkitab sampai aku dapat. Itulah jawabannya. Dek Rara, kau bilang hatimu tak tenang. Aku sudah 18 tahun menjanda. Biar kau tahu itu. Aku tenang di dalam Yesus. Anakku kusekolahkan. Biar kau tahu. Tahu kau apa kerjaku? Membuka ban. Ku buka ban orang. Kotor-kotor ban orang ku pegang hanya untuk menyekolahkan anakku. Kenapa aku tentram 18 tahun? Karena aku tinggal di dalam Yesus. Anakku sekarang sudah asisten manajer. Yang kedua sudah sekarang tingkat 3. Mau apa kau bilang nggak tenang lagi? Dasar otak kita yang nggak lurus, maka kita bilang nggak tenang. Itu kalau kita juga sudah dibaptis. Tunggu dulu Bang Juma. Dibaptis itu dengan roh itu ya Bang Juma. Roh yang membaptis kita. Masa nggak tenang lagi jiwa kita Bang Juma? Jiwa. Itu juga dialami kita. Ibu. Itu juga dialami mereka yang menyembah sapi. Kita beribadah itu harus sepenuh hati, nggak boleh. Iya, nggak boleh dua hati mereka kita juga nggak boleh. mengalami hal yang itu, bahkan yang ateis pun mengalami hal yang ibu lakukan, sehingga mereka semakin yakin, semakin jauh disesatkan. Enggak dong. Ya iyalah. Fokusnya pada ayatnya, jangan fokus pada kehidupan. Kita fokus pada Allah. Sabar. Sekarang pertanyaan saya ke Bu Darni, atas kehendak Allah kan orang diselamatkan. Nah, sekarang atas kehendak siapa Ibu Darni menyembah anak Maria? Atas kehendak Tuhan itu, sembahlah Tuhan Allahmu, kan katanya. Yesus itu Tuhan. Sudah dikabarkan
malaikat Elohim telah akan lahir juru selamat Tuhan di kota Daud. Sudah dikatakan itu. Pas kami ini sudah menyembah Tuhan. Sembahlah Tuhan Allahmu. Berarti di serta aturan dibilangnya sembahlah Allahmu saja. Harusnya gitu. Ini sembahlah Tuhan Allahmu. Inilah katanya. anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, mana kepadanya kalian menyembah mana? Iya, sewaktu dia itu dibaptis yang terbuka langit dan datanglah kata-kata dari surga. Agar menyembah dia Yesus? itu sebagai manusia daging di bumi, Bang Juma. Nah, itu dia. Kan Itu katakan Trinitas Bang Juma. Bapa di surga, Kenapa larinya lagi ke anak, Trinitas? anak dan Roh Kudus. Ya, silakan. Ya, sejalan. Lanjut. Bentar. Oke. Tar dulu, Bu Darni. Ya, Ada Bapak di surga, Bu Darni. Iya. Ya, ada Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ada merpati di atas berawan-awan di awan. Di antara ketiga ini yang Tuhan yang mana, Bu Darni? Itu adalah pekerjaannya yang tiga itu. Saya nggak nanya pekerjaan. Enggak bisa, Tunjuk. harus diterangkan. Bu Darni. Enggak bisa gitu. Bu Harus Darni, dengarkan dulu, Bu Darni. Udah saya ulang ya. Gitu. Oke. Ada Bapak di surga. Inilah anakku yang kukasihi. Iya. Ada Yesus baru keluar dari di Sungai Yordan. Ada Roh Kudus di atas kepala Yesus. Di antara ketiga ini, Ibu Darni tolong tunjuk satu aja oknum yang mana yang Tuhan. Yang bicara itu Elohim yang di surga itu. Oke, Elohim berarti itu Yesus, keilahiannya. berarti Yesus yang dibaptis bukan Tuhan, selesai. Yang dibaptis itu rohnya Elohim yang turun ke bumi. Enak lagi dia. Enggak dong, harus pandai. Enggak bisa, harus tahu kita Harus Trinitas pandai itu ngeles yang mana. Enggak dong, enggak boleh berbohong. Hukum ke-9, jangan Ada bersaksi lagi. dusta. Katanya. Ada lagi satu. Apa Ini itu? di Perjanjian Lama. Yesaya 44 ayat 22. Ini Baca. Allah yang berkata ya. Beginilah Yesaya 44 ayat 24. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Udah? Ya, satu. Ya, Elohim itulah. Elohim itulah yang berkata itu. Itu perjanjian Cukup, lama. Roma. Keilahian yang di surga itulah yang berbicara itu. Udah? Yesus kan di bumi itu rohnya Elohim yang Cukup, diturunkan. Roma. Sudah Cukup, dikabarkan. Ani. Cukup, Ani. Nama aku memang si Ani, Dearni. Betul Cukup, itu. Ani. Roma menunggu. Tweet. Biar Cukup, nggak tegang Ani. kali, Cukup, tegang Ani. kali Bang Handi. Cukup, Ani. Cukup. Cukup, Ani. Ya. Terlalu. Lanjut, tanya lagi lah. Silakan, Itu di atas penonton 5,3K menonton loh. Iya. Kita nggak boleh main-main. Rara ini Kristen terguncang juga ya? Tidak. Aku puasa Dia Muslim. mencari kebenaran Allah. Oh iya, masih Kristen dia. Mencari. Rara. Kok Waktu Kristen aku puasa karena waktu SMP Dia sudah mualaf. pernah bertanya. udah Pernah mualaf. bertanya. Aku pernah bertanya kenapa Tuhan itu 3 dan tidak pernah mendapatkan jawabannya. Bukan 3 Tuhan sayang, satunya Tuhan. 3 dalam 1. Dan aku mencarinya sampai ke Alkitab, tapi ditranslatekan dalam bahasa Ibrani. Jadi aku nggak percaya Alkitab terjemahan sekarang. Jadi aku cari kebenarannya sampai dalam terjemahan Ibrani, dicari terjemahannya sampai sekarang, sampai aku mantap dan aku percaya kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Masya Allah. Dan Lanjut aku lagi. mendapatkan ayatnya juga di Al-Quran. Allah akan, tapi aku tunggu, ini aku belum hafal. Allah akan memberikan kebenaran kepada orang-orang yang mau gitu. Jadi garis besarnya begitu. Orang-orang yang mencari Dia. Jadi
nggak usah panjang-panjang. Aku dapatnya secara puasa waktu masih Kristen. Kalian diam ya, kami dulu main ya. Rara, roh yang Allah yang kau temukan itu punya roh atau enggak? Allahku ada rohnya. Kalau enggak, aku enggak hidup. Allahku hidup yang kekal, hidup kekal dia. Kalau Allahmu yang kau temukan punya roh atau enggak? Hidup kekal atau enggak? Jawab, Allah menciptakan roh. Allah menciptakan roh, Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan manusia, Allah juga menciptakan. Jadi roh Allah ada atau enggak? Adakah roh Allah? Adakah roh Allah? Allah menciptakan roh, bilangin. Tunggu, si Rara dulu. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan Allah tidak serupa dengan makhluk. Roh itu makhluk. Yang butuh roh itu hanya makhluk. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak butuh roh untuk hidup. Bang Juma, patung. Bang Juma, patung kan gak ada rohnya. Jadi Allah itu patung itu. Oh, Allah maha hidup, bukan hidup. Allah itu tidak hidup. Allah itu maha hidup. Yang disebut hidup itu makhluk yang membutuhkan roh untuk hidup. Kalau Tuhan tidak butuh roh untuk hidup, yang butuh roh untuk hidup itu makhluk. Bang Juma, kalau Quran surat Al-Furqan ayat 58 dan bertakwalah kepada Allah yang hidup katanya. Berarti ada rohnya kalau hidup. Iya betul. Allah itu maha hidup. Bedakan antara hidup dengan maha hidup. Bang Juma, jangan Bang Juma buat orang pusing yang di bawah ini. 5.000 aparat itu. Dibaca dalam hidup kekal tidak mati. Yang butuh roh itu adalah makhluk. Kalau yang hidup kekal itu ya punya roh lah Bang Juma. Jadi makanya Bang Juma, kalau kami Kristen, roh Allah itu yang ada di dalam kita. Jadi roh Allah yang ada di dalam kita itu nggak tinggal selamanya di dalam kita. Sewaktu-waktu kita kan mati. Kalau udah mati kita, roh kita kan diambilnya. Nah, jadi Allah kita itu pun hidup nanti. Makanya kita sewaktu nanti ke surga, kita lihat dong Allah kita. Kami itu. Oke, baik. Mohon izin sebentar yang lain. Gini. Kalau ibu mengatakan bahwa Allah atau Tuhan itu adalah roh, saya bacakan tadi. 1 Samuel 18 nomor 10. Keesokan harinya roh jahat Allah turun. Roh jahat Allah turun. Coba. Iya, roh ada yang jahat Allah. Iya, roh jahat Allah. Ada. Berarti ada. Allah itu adalah roh jahat. Kan ada roh yang dikirimkan 7 roh. Nah, tetapi roh Allah itu nggak ada yang jahat, Bang Juma. Rohnya itu Allah. Kudus. Roh jahat itu roh jahat. Itu maksudnya roh jahat, rohnya iblis. Rohnya iblis itu yang mengganggu kita agar kita melupakan Tuhan itu dan melupakan ajarannya. Kalau dari roh dari Allah, roh jahat Allah dikatakan situ Bu Darni. Bang Juma, Yesaya 63 ayat 11. Di manakah dia yang menaruh roh kudusnya dalam hati mereka? Matius 28 ayat 19. Baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tunggu dulu Bang Juma. Banyak ini yang kutulis. Ini lagi. Yoel 2 ayat 29. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, katanya. Yohanes 14 ayat 2. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang telah mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan terus banyak lagi Bang Juma. Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada aku, katanya Bang Juma. Terus ada lagi 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana-mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, Bang Juma. Mulai dari Kejadian sampai Maliaki banyak dicatat tentang roh Allah, Bang Juma. Kenapa kalian pelajari ada roh di dalam Allah? Bu Darni, sekali lagi saya katakan 1 Samuel 18:10. Di situ roh jahat Allah yang datang kepada Saul untuk menyesatkan. Roh jahat Allah yang datang kepada Saul. Apakah kemudian Anda ingin mengatakan bahwa Allah itu adalah roh jahat?
Bukan Bang Juma, roh jahat itu Allah itu menguji, menes ciptaannya. Maukah kita menuruti roh jahat itu, atau maukah kita menuruti perintah-perintah roh Allah yang sebenarnya? Begitu loh Bang sama Juma. Ruah Elohim. Ruah Elohim, Ruah Elohim itu sama kedudukannya. Ruah Elohim Ra'a, artinya ruh Elohim jahat. Gimana itu? Iya, maksudnya gini Bang Juma, berarti Allah kita itu ada rohnya dong. Ada rohnya Allah kita itu kan? Iya, artinya roh Tuhan Anda itu jahat. Roh jahat berarti, atau pengertiannya ketika dikatakan Roh Elohim Ra'a, artinya adalah Tuhan mengirim roh jahat. Kalau Tuhan mengirim roh jahat, berarti Ruah Elohim artinya sama seperti itu. Salah Bang Juma, ini lagi Angin dengarkan Tuhan ya. berarti, udara Tuhan berarti. Karena kenapa? Kalau tidak diartikan seperti itu, maka Ruah Elohim Ra'a itu berarti Tuhan Elohim jahat, mengutus kejahatan. Coba Bang Juma, dalam Kejadian 1 ayat 2 juga sudah ada roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tunggu dulu Bang Juma. Yesaya 42 ayat 1. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesekiel 37 ayat 14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Berarti kalau nggak ada roh Allah, mana hidup kita Bang Juma? Betul. Makanya dikatakan di dalam Zakaria 12 nomor 1, semua kita itu ada roh Allah di dalam kita. Pasti. Nah itu dia, makanya berarti bukan berarti kita Tuhan gitu loh Bu. Bukan, maksudnya roh kita ini yang diberikan Allah loh Bang Juma. Yang diberikan Allahnya roh kita ini. Ruah Elohim artinya Bang Juma, berarti kan Allah itu kan ada rohnya loh. Ada rohnya. Makanya nanti kalau dikatakan Ruah Elohim, bukan berarti Elohim itu adalah roh. Ruah Elohim sama artinya bait Elohim. Sama, bait Elohim bukan berarti bait itu adalah Elohim. Ruah Elohim bukan berarti roh itu adalah Elohim. Ruah Elohim artinya ruh dari Allah atau ruh ciptaan Allah. Bait Elohim bukan berarti bait itu adalah Elohim, tetapi bait itu adalah bait milik Allah atau bait ciptaan Allah. Ruah Elohim, ruah milik Allah, bukan berarti Elohim itu adalah ruh. Ruh itu ciptaan. Coba saya tanya kepada Ibu Darni, ya, apakah roh bisa dicipta? Bisa. Kalau bisa. Allah tunggu dulu Bang Juma. Untuk manusia dong, untuk manusia. Jangan untuk manusia. Secara global, apakah roh bisa dicipta? Secara global untuk manusia memang pemberian Allah, roh Allah itu roh Allah. Itu bahasa yang ingin mencangkali akal. Sekarang apakah Tuhan bisa dicipta? Tuhan bisa dicipta. Bisa kalau mau kemauan Elohim itu bisa. Dibuatnya Tuhan. Mana ada Tuhan bisa dicipta? Segala sesuatu yang dicipta itu bukan Tuhan. Kan Bang Juma bertanya, apakah Elohim bisa menciptakan Tuhan? Kan itu kan. Apakah Elohim bisa menciptakan Elohim? Kalau Elohim menciptakan Elohim nggak bisa dong. Nah, apakah Elohim bisa menciptakan roh? Bisa, untuk manusia itulah yang diciptakan. Yang untuk manusia itu yang diciptakan. Tapi rohnya yang menjadi manusia itulah Yesus, beda. Beda dengan roh, beda dengan kita. Beda dengan kita. Sesi ini tolong direnungkan pertanyaan saya tadi, apakah roh bisa diciptakan, Elohim bisa menciptakan Elohim. Itu direnungkan. Aduh, ini udah mahir aku tentang ini Bang Juma. Bu Darni Bu Darni harus baca Al-Quran kayaknya. Bu Darni istirahat dulu ya, minum kopi dulu, nanti kita lanjut lagi. Kita sapa dulu tamu yang lain. Bu Darni. Oke, silakan. Silakan. Ya, kumute ya. Iya. Oke. Bu Darni makan kacang yuk. Enggak ada kacang, jauh.
Jauh dari sini jual kacang. Oh iya. Bu Darni, sebelum itu saya mau nanya Bu Darni satu aja. Bu Darni, apa itu? Roh Elohim itu kan roh Elohim nih. Roh Elohim waktu melayang-layang di atas permukaan air, berarti surga kosong, Bu Darni. Enggak lah, rohnya yang melayang-layang. Elohim kan tetap dia di tahtanya loh, di kerajaannya. Katanya Elohim adalah roh. Dia sedang melayang-layang. Rohnya yang melayang-layang di permukaan air. Elohim bukan itu roh. Allah itu. Tar. Elohim itu, Bu Darni, Elohim itu roh ya? Roh Allah. Enggak, Elohim itu roh atau tidak? Aku menerangkan roh Elohim. Elohim tetap singgasananya di surga. Elohim berapa? Satu Elohim. Roh Elohim berapa? Roh Elohim yang ada di semua manusia. Roh Elohim tak terhitung. Yang melayang-layang di atas permukaan air, roh siapa? Itu rohnya awal pertama roh itulah rohnya. Roh siapa yang melayang-layang? Roh Elohim kan dari tulis Kejadian 1 ayat 2. Ya berarti surga kosong karena dia sedang melayang. Rohnya yang melayang, dianya masih di sana. Cukup Ani. Gitu loh. Istirahat dulu ya, ngopi dulu. Cukup Ani. Mbak Rara ada lagi yang disampaikan? Jika nggak ada, saya ganti dengan noten yang lain. Ada. Kalau di Al-Quran dikatakan dengan jelas ada ayatnya, Roh Kudus adalah malaikat Jibril yang memberikan wahyu kepada Yesus. Itulah Trinitas menurut Kristen. Tapi kalau menurut kita Muslim, ajaran Allah dari awal penciptaan Adam sampai sekarang, Allah hanya satu. Ini juga makanan haram ada. Sedangkan kalau Yesus, Allah itu berapa? Menurut Yesus, Allah satu karena dia adalah Bapaknya. Disebutkan Bapa. Mantap. Pintar. Lanjutkan. Ini lagi satu. Jadi pertanyaan ini kayak dalam hati aku bertanya. Mungkin itulah kewahyuan yang aku dapat sehingga aku mendapatkan semua ayat-ayat ini. Ya. Ini di Yesaya 66 ayat 5. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api. Ini di Perjanjian Lama ya. Dan dengan pedangnya dan orang-orang yang mati terbunuh. Rara, aku tanya, Tuhan yang mana yang mau datang? Rara, Tuhan yang mana yang datang? Kalau Tuhan kalian kan nggak datang-datang. Kalau Tuhan kami datang, itulah Yesus. Tuhan kalian yang mana? Cukup Ani. Yesus tidak kan Tuhan kau bilang tadi. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Ini aku mengatakan. Enggak, kau baca tadi Yesaya 66 ayat 5 tadi apa yuk? Baca ulang. Yesaya 66 ayat 5. Kan kau tadi yang baca. Tuhan akan datang. Kan kau bilang tadi. Coba. Tuhan yang mana? Tuhan kalian mana ada datang-datang? Nggak ada ayatnya. Kalau Tuhan kami datang. Mana? Mana Rara? Kalian lihat dulu. Kalian lihat dulu. Kalau Tuhan datang, nggak muat Ani. Tunggu dulu, kan dibacakan si Rara tadi. 6 ayat 5 ya. 66 ayat 15 sampai 17. Cobalah dibaca. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang 15 sampai 17. Yesaya ya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan nyala api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguruskan mentahirkan dirinya untuk taman-taman, mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang yang jijik serta tikus, semuanya akan lenyap sekaligus
sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ya, benar. Nah, Tuhan, ini pertanyaannya ya. Iya. Ini pertanyaan. Apa Ini tuh? pertanyaannya. Kenapa di perjanjian lama udah dinubuatkan akan melenyapkan yang haram? Ya. Dan kenapa Paulus menguduskan yang haram? Udah. Sedangkan Kecil itu jawabannya. Kecil jawabannya. Kami orang Advent mengharamkan babi. Kami orang Advent mengharamkan segala ikan yang tidak bersisi. Kuda. Banyak lagi. Minum-minum, mabuk-mabuk, dan merokok, dan pakai-pakai perhiasan, dan memakan segala ikan yang bersisi. Kuda, binatang buas, haram itu bagimu. Nggak kena kami. Cukup Ani. Terlalu. Nggak kena kami. Terlalu. Kalau kami benar. Suruh ngopi dulu Bu Dani. Enggak enak kurasa. Suruh kurasa menjawabnya. Ya, Suruh kurasa menjawabnya. Masih ada sesi untuk Bu Dani, sabar Bu. Siapa si Rara kan nggak ada yang mau imbangnya. Akunya imbangnya. Akulah cocok tanya jawab sama dia. Ya ini masih ada lagi satu lagi Oten. Mbak Rara udah ini ya, terima kasih ya, kita masih ada tamu yang lain belum siapa ini. Iya, Dinda Rara belajar lagi yang giat ya Dek. Semangat terus belajar. Iya. Jangan terlalu jangan terlalu jauh dulu Mbak Rara. Jadi standar aja dulu yang biar Roma nggak pusing ini terlalu. Bodar nih, Bu Ani. Ya, ya. Ani. Apa bos? Bagaimanakah Ani? Dengarkan Roma yang bicara Ani. Bagaimana dengan Efesus 2 nomor 15 Ani? Bukankah Paulus sudah membatalkan hukum Taurat Ani? Bagaimana menjelaskan kepada Roma? Ani, cukup Ani. Amin. Bacalah. Ini ada Bang Potrex tadi katanya ada yang ingin disampaikan. Silakan dibuka mic-nya Bang. Bang Potrex atau Bodrex itu saya juga lagi butuh Bodrex. Iya, halo. Efesus 2 nomor 15 nih, terlalu. Nomor 15 dipersatukan. Dipersatukan di dalam Kristus. Nah, tunggu dulu. Aku tahu itu, nggak usah pun ku baca, ngerti aku itu. Di dalam hukum Taurat dan di dalam Kristus, itulah yang seutuhnya. Gitu dia. Ayatnya yang 15 itu. Jangan mengada-ngada nih. Roma pusingan nih, terlalu. Baca lagi ya. Coba baca nih. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Itu dia. Jadi Ani, dengarkan dulu Ani. Di situ apa yang dibatalkan Ani? Iya, tapi baca ke depannya. Jangan hanya yang satu itu aja kalian baca satu ayat. Harus digabungkan dua-duanya. Dipersatukan hukum Taurat itu dengan Yesus. Nah, kalau sudah hidup di dalam Yesus, sudah barang tentu dia menuruti 10 hukum. Kalau dia tidak tinggal di dalam Yesus, berarti dia tidak melakukan hukum 10. Pasti dia membunuh. Ani, kepala Roma pusing Ani. Jangan bikin malu Roma Ani. Enggak, aku enggak pusing. Aneh. Enak loh sebenarnya ajaran ini, enak sebenarnya ajaran ini. Kalau kita menurut, kita patuhi, nggak ada yang pusing, nggak usah minum bodrek. Aku tenang-tenang aja, damai aku menjalankannya. Kita sapa dulu. Coba. Dari tadi mau bertanya dia ini sudah dari 3 jam yang lalu ini. Silakan Bang Potrex. Iya, halo. Ya, langsung Bang, silakan Bang. Ya, cuman mau tanya sih sebenarnya.
Kalau apa itu Tuhan kalian itu kan itu apa? Maha apa itu? Maha pencipta. Maha apa itu? Maha segalanya gitu kan. Sebenarnya ini mau lebih mengarah ke paradoks sih sebenarnya. Kalau Tuhan kalian itu Maha pencipta, gimana kalau menciptakan batu yang besar terus sampai nggak bisa ngangkat gitu? Berarti punya kelemahan dong. Apaan sih? Apaan sih? Ya gitu. Ani, luruskan dulu pertanyaannya itu, Ani. Maksudnya apa itu, Ani? Aku pun tak tahu. Jelas dulu bang, jelas bang. Mau kemana abang bawa arahnya? Terlalu. Terlalu. Shantarman. Bang Joma, apakah sudah tidur? Aku masih ada di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fa yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya. Tentu perbuatan itu bagi kamu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengasap siapa yang dikehendaki. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau Dia menciptakan batu sebesar apapun, Dia jauh lebih berkuasa atas segala yang diciptakan itu. Namanya juga ciptaan. Berarti yang menguasai adalah yang menciptakan. Demikian. Mari kita minum sambil makan kaca. Tapi bagaimana kalau itu apa, menciptakan Tuhan lagi gitu kan bisa gitu. Oh, nggak bisa. Segala sesuatu yang diciptakan itu bukan Tuhan, tapi dia makhluk. Berarti nggak bisa ciptain Tuhan. Berarti ada yang nggak bisa dong. Segala sesuatu yang diciptakan bukan Tuhan, makhluk. Tapi sebenarnya bisa nggak? Bisa menciptakan, bisa. Segala sesuatu bisa diciptakan. Menciptakan Tuhan. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Segala sesuatu yang dicipta itu nggak jatuh. Gitu. Jatuhnya ciptaan, Bung. Di Bible bisa, Bang Juma. Di Kisah 2:32-36 bisa. Tuhan menciptakan Tuhan. Di Bible-nya bisa. Kalau di Islam Tuhan enggak bisa dicipta. Nggak bisa berarti ada yang nggak bisa diciptakan. Enggak, masalahnya Anda ingin Tuhan pencipta langit dan bumi menciptakan pencipta. Gimana ceritanya? Terlalu. Ya itu. Berarti ada yang nggak bisa dong. Bukan, Tuhan bisa menciptakan apapun. Tetapi sesuatu yang dicipta itu bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa diciptakan. Ya Allah ya Rabb. Gimana? Pertanyaannya terlalu. 1 Korintus 4 nomor 10. Terlalu. Sudah Anda, bagaimana ceritanya? Tuhan itu bukan ciptaan. Lantas kemudian Anda mengatakan, bisakah Tuhan menciptakan Tuhan? Tuhan itu tidak diciptakan, Kak Ros. Aduh. Berarti nggak bisa gitu. Loh, gimana sih orang ini? Udahlah banyak, Pak. Yang Ini namanya Tuhan itu pencipta. Anda bertanya, bisakah Tuhan menciptakan? Nah, segala sesuatu yang diciptakan bukan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang dicipta, itu bukan Tuhan. Tuhan tidak bisa diciptakan. Anda bertanya, bagaimana kalau Tuhan menciptakan Tuhan? Loh, Tuhan tidak bisa diciptakan, Paman. La haula wala quwata illa billah. Saya tanya dulu sama Ani. Ini Roma nih. Dia lagi ya. Dia lagi diseruling.
dengarkan dulu Ani. Bisakah Yesus menciptakan Yesus? Jawab Ani. Yesus kan maha kuasa, tentu bisa dong. Kalau nggak bisa berarti nggak maha kuasa. Bisakah aku kan menjawab pertanyaan. Ani, bisakah Bapak di surga menciptakan Bapak? Bisa. Kalau nggak bisa berarti dia nggak maha kuasa. Kan bisa, gitu. Bu Darni. Apa artinya maha kuasa? Oke, saya ikuti irama kalian. Ini sebenarnya lelucon orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Gini, Tuhan Bapak dengar, Bu Darni, Bapak menciptakan Bapak. Anda mengatakan bisa, oke? Nah sekarang Bapak yang pertama, apakah dia dicipta? Enggak. Bapak yang kedua, apakah dia dicipta? Kan yang menciptakan Bapak yang pertama tadi. Kan iya, sekarang Bapak yang kedua apakah dia dicipta? Dia menurunkan. Tadi kan pertanyaannya Bapak menciptakan Bapak bisa. Anda mengatakan bisa. Sekarang Bapak yang menciptakan Bapak yang kedua. Pertanyaannya, Bapak yang pertama apakah dicipta? Tidak. Bapak yang kedua apakah dicipta? Bukan dicipta Bapak kedua. Yang Bapak kedua itu katanya rohnya bisa yang turun. Kalau ditanya, mulai aneh. Kan kalian yang bertanya, terus jawaban Ibu mengatakan bisa. Bisa, namanya juga Allah Maha Kuasa. Mampu melakukan apapun. Baik. Sekarang Bapak Tuhan menciptakan Tuhan. Ada Tuhan yang mencipta, ada Tuhan yang dicipta. Apakah sama antara yang mencipta dengan dicipta? Sama atau tidak? Enggak sama dong. Enggak sama. Lebih besar. Tapi Yesus bukan begitu. Memang bukan Yesus. Ini analogi si Panjul tadi yang kita bahas. Berarti yang Tuhan yang dicipta ini itu adalah makhluk yang dianggap Tuhan. Ini siapa namanya ini? Si Panjul, siapa? Panjul. Soptex siapa? Panjul. Oh, Panjul. Itu ya, sebagaimana dicipta Allah ya Karim. Ani, diam dulu Ani, dengarkan. Sebagaimana tertulis Ani. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Ani bahwa Bapa di surga telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi Bapa di surga menciptakan Yesus menjadi Tuhan. Pertanyaannya Ani, yang manakah Tuhan yang asli Ani? Silakan Ani. Bukan, kan aku harus menerangkan imanku dong. Nggak seenak gitu aja aku mengiyahi apa pertanyaan kalian. Nah, kenapa Yesus ada? Kan sudah aku bilang Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah wujud daripada Elohim. Yesus adalah cahaya kemuliaan Elohim. Ada ayatnya, bukan hoax. Nah, jadi rohnya Elohim itu loh, teman-teman, rohnya Elohim diturunkannya ke dunia, itulah menjadi manusia sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Firman yang telah menjadi manusia, itulah Yesus. Bukan diciptakan dia loh. Ani. Dengarkan Ani. Bapa di surga membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi Tuhan, ya. Jadi Bapa di surga menjadikan Yesus menjadi Tuhan. Jadi Yesus ini buatan Bapa di surga menjadi Tuhan. Pertanyaannya nih, manakah Tuhan yang asli nih? Tuhan yang asli tetap dia satu, itulah Elohim. Berarti bukan itulah Yesus. Jadi Yesus itu Tuhan palsu nih. Yesus itu wujud Elohim di dunia ini. Ani. Harus gitu. Ani, Bapa di surga. Ani. Bapa di surga menjadikan Yesus Tuhan Ani. Yang jelas yang kami imani, Elohim itu menurunkan rohnya. Yesus itu adalah wujud dari Elohim. Ibrani 1 ayat 3. No comment. Ani, kenapa kau bikin pusing kepala Roma nih? Kenapa pusing? Ini Bapa di surga nih. Bapa di surga nih membuat Yesus jadi Tuhan nih. Jadi Yesus ini Tuhan buatan nih. Yohanes 4 ayat 26. Tunggu Bang. Yohanes 4 ayat 26. Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Coba,
Masa juga orang nggak mengerti pada saat itu, akulah dia katanya. Maksudnya akulah Tuhan itu, akulah dia. Kan gitu maksudnya itu. Coba Ani baca Roma 14:9 Ani. Coba dibaca nih. Roma 14:9 Ani. Tolong dibaca. Ani. Yawana bakae. Roma di mana? 14:9 Ani. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Roma. Roma Ani. Oke. Banyak jalan menuju Roma Ani. Roma 14. Nomor 9 Ani. Terus baca kek biar cepat. Cari lagi aku. 9 mana? Banyak jalan menuju Roma Ani. Ya, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, ya kan? Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati, baik atas orang mati ya, orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, itu dia. Apa lagi? Siapa yang menjadikan Yesus Tuhan di situ, Ani? Memang ditulis di situ. Ada ayatnya begitu ditulis, tetapi kan harus ada hadisnya. Kalian ada hadisnya lagi. Kalian juga kan seperti itu. Ada lagi hadisnya, ada lagi menerangkan buku-buku yang lain. Jadi Ani, kami pun yang kami pelajari, yang sudah kami bahas-bahas, begitu dia. Jadi Yesus ini pernah berhenti menjadi Tuhan ya, Ani? Berhenti menjadi Tuhan. Dia mulai lahir juga udah dikatakan malaikat Elohim akan lahir Tuhan, juru selamat. Kenapa dia mati? Kenapa dia mati hidup baru menjadi Tuhan, Ani? Loh, kan itu sudah nubuatan yang memang harus dijalankan. Ani, banyak jalan menuju Roma, Ani. Jangan kau bikin pusing kepala aku, Ani. Tidak pusing, aku nggak pusing. Kalian yang pusing. Karena kalian kan nggak mau mempelajarinya. Karena kalian memang udah total menolak bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Makanya nggak bisa ketemu, nggak bisa. Cuman imanku kuterangkan, iman kalian terangkan, kan gitu. Jadi yang penonton. Ani. Jadi Yesus ini Tuhan yang dijadikan ya, Ani ya. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Sudah dikabarkan oleh malaikat Elohim. Itu. Berarti dijadikan ya, Ani? Dia bukan dijadikan. Rohnya Elohim itu yang turun ke bumi. Rohnya Elohim. Jadi Bapak di surga ya, Ani ya, menjadikan Yesus Tuhan. Jadi Bapak menciptakan Yesus itu Tuhan. Jadi Bapak menciptakan Tuhan satu yang namanya Yesus. Jadi ada Tuhan pencipta, ada Tuhan yang diciptakan. Betul ya, Ani? Bukan loh. Yesus itu kan dah kubilang, Allah Bapa itulah Elohim di surga. Anak itulah Yesus. Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Kalau nggak ada Roh Kudus itu, kalau nggak ada Roh Allah itu, kalau nggak ada Roh Elohim, kita ini mati. Nggak ada apa-apanya kita ini. Jadi makanya dibilang Trinitas. Itulah apanya, pekerjaannya, begitu dia. Tapi setelah sudah kembali dia ke asalnya, kepada Bapa itu bersatu, itulah yang kita sembah. Ya, cukup ya, Ani? Cukup. Apakah terakhir, Ani, sebelum sarenda, apakah di surga itu, Ani, Yesus itu masih anaknya Maria, Ani? Enggak lagi. Jadi Yesus Ani itu, kamu jangan terlalu, Ani, memisahkan anak orang, Ani. Tunggu dulu, kok gempa? Goyang? Oh bukan, rupanya lewat motor truk. Enggak, serius lewat motor truk kan goyang. Kami kan di pinggir jalan. Serius, dikit aja. Enggak loh, serius. Kan lewat motor truk, gitu loh. Pas aku kan di depan kalau di Medan itu bilang motor itu mobil, kawan-kawan. Mobil, iya, mobil truk kali lewat kan, ini kan daerah lintas. Jadi kalau lewat dia getar dikit. Cukup, Ani. Kira gempa, oke. Cukup, Ani. Iya. Sarenda, silakan Sarenda. Oke, ini aku mau bertanya nih. Silakan. Bu, ya oke.
tentang pewahyuan wahyu tentang Jibril itu ya. Oke. Di mana maksudnya ada data atau dalil gitu yang menguatkan, atau ya memang kalau Allah SWT itu bertemu atau gimana, dengan cara apa sehingga pewahyuan wahyu terhadap Jibril itu sampai kepada Jibril gitu. Silakan. Oh, proses pewahyuan banyak. Iya, kok maksudnya kan tiba-tiba aja si Jibril itu dapat wahyu dari Allah. Maksudnya ada dalil atau data gitu bahwa Allah SWT itu nampak kepada Jibril itu. Cukup Sarinda. Ya, lanjut. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menjelaskan, wa ma kana li basharin ayyukallimahullah inna wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan fayu'yi bi isni ma yasha innahu aliyyul hakim. Dan tidak patut bagi manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya langsung kecuali dengan perantaraan wahyu dari belakang tabir atau dengan mengutus malaikat. Lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Kalau kita melihat ya, tidak pernah kemudian diberitakan di dalam kitab-kitab terdahulu Tuhan itu datang langsung berbicara kepada utusannya. Pasti melalui perantara malaikat, perantaraan tabir, atau melalui wahyu. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam itu melalui perantaraan wahyu. Itu Nabi Ibrahim. Jadi dia diwahyukan dalam mimpi. Bilangan 12 nomor 6. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam itu di belakang tabir dan juga melalui para malaikat. Begitu juga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Yesus yang saudara Tuhankan pun itu berbicara, diberikan kekuatan dari malaikat. Itu yang saya sampaikan, bahwa ketika Allah mewahyukan Al-Qur'anul Karim itu tidak bisa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berbicara langsung. Makanya dalam Al-Qur'an diterangkan begini, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Roh Kudus menurunkan Al-Qur'an itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Seperti itu. Jadi request atau komen biar aku jambak. Jadi Allah SWT itu tidak akan mungkin kemudian turun ke bumi memberikan firman-Nya, melainkan melalui perantaraan utusan, yaitu para malaikat. Silakan. Oke. Maksud saya mungkin ada di dalam Al-Qur'an, karena kan kalau saudara muslim mengatakan Al-Qur'an itu adalah suara Allah sendiri atau firman Allah sendiri. Jadi maksud saya bahwa mungkin ada sih data atau dalil dalam Al-Qur'an bahwa mengatakan begini, aku Allah SWT telah menurunkan pewahyuan terhadap kamu Jibril untuk menyatakan kepada Nabi Muhammad gitu secara langsung. Maksudnya ada data gitu ya, untuk menguatkan bahwa memang Allah SWT itu benar-benar berkata sendiri terhadap Jibril itu gitu loh. Iya, jadi gini. Sekali lagi saya katakan, Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang yang beriman. Kan jelas dikatakan di dua ayat ini, Al-Baqarah, An-Nahl. Qul nazzalahu ruhul qudus. Roh Kudus menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini dari mana? Dari Tuhan. Terkait dengan pertemuan antara Allah dengan Roh Kudus tidak diceritakan kemudian. Tetapi yang menjadi pokok sentral pemberitaan adalah Roh Kudus yang datang dari Allah turun ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama
Ketika Anda melihat di dalam Kisah Para Rasul 7, para malaikat datang di Gunung Sinai untuk menyatakan firman Allah kepada Nabi Musa. Kalau saudara juga saya tanya, apakah Tuhan Elohim pernah berkata kepada malaikat, turunlah engkau kepada Nabi Musa? Maka Anda tidak akan mampu untuk menunjukkan itu. Gitu ya. Nah, ada lagi. Oh, yang penting Allah SWT itu gak berkata secara langsung gitu ya, tetapi Iya. Yesus di dalam kitab saudara Yohanes 5 nomor 37, tidak ada manusia yang pernah mendengarkan suara Tuhan. Berarti yang mendengarkan adalah malaikat. Mereka yang menerima wahyu disampaikan kemudian. Makanya di dalam Yohanes 16 nomor 13, roh penghibur atau roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan yang didengarkan dari Allah, itulah yang disampaikannya kepada Nabi. Gitu loh, Mbak. Ada lagi? Lalu kalau Sony mau naik aja. Sebentar, kalau Sony mau naik minta permintaan aja Sony. Nggak ada kok permintaannya. Lanjut, Sarenda. Ya. Itu kok iblis itu masih mulia gitu dibanding Mama. Kenapa Allah itu bisa mengutus iblis? Ya, mengutus iblis untuk menggoda apa? Jadi surat Maryam 8:3 jangan putus-putus, Dek. Coba diperbaiki anunya, apa yang mau ditanya. Karena Anda bertanya tentang Islam, coba yang ini yang jelas pertanyaannya. Ya, oke. Ya. Mengapa? Karena kan tadi Allah itu tidak bisa berkata secara langsung gitu kan. Lalu kenapa dengan iblis itu bisa gitu? Karena di surat Maryam ayat 8:3 itu kan mengatakan bahwa dia mengutus iblis untuk menggoda. Ya, tadi kan sama. Dia juga mengutus malaikat, ya kan? Malaikat Jibril yang adalah Roh Kudus. Alam tara anna arsalna syayatin alal kafirina ta'uzzuhum azza. Gitu ya. Iya, kayak gitu ya. Betul. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Apa yang Anda permasalahkan? Coba lihat di dalam 1 Samuel 18 nomor 10. Tuhan mengutus roh jahat kepada Saul sehingga Saul kemudian ingkar kepada Tuhan. Apa permasalahannya? Allah itu maha kuasa. Dia menciptakan setan, dia yang menciptakan malaikat, dia yang menciptakan neraka, dia menciptakan surga. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dia yang menciptakan setan. Bahkan tadi kita berdiskusi dengan Ibu Darni dan Kristen yang lain, ternyata Tuhan bisa menciptakan Tuhan. Kalau Tuhan aja menurut Bu Darni bisa diciptakan oleh Tuhan, apalagi setan. Makanya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi coba saudari saya lihat di 1 Samuel 18 nomor 10. Tuhan yang mengutus iblis untuk menyesatkan manusia. Gitu loh. Kami dengan orang Yahudi tidak ada bermasalah dengan itu, karena iblis ini memang adalah makhluk yang digunakan untuk menggodai dan mencobai manusia. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Kejadian 5, ya, di situ Tuhan mengatakan, aku Tuhan akan membuat permusuhan. Tuhan yang membuat permusuhan. Bahkan kalau saudari saya ini lihat di dalam Yesaya 45 nomor 7, Tuhan yang menciptakan iblis. Kejahatan itu jahat, evil, iblis. Tuhan yang menciptakan iblis itu. Oke, ada lagi yang lain? Oke. Karena kan kalau Allah SWT itu kan tidak bisa menyerupai dengan ciptaannya gitu kan. Iya. Lah, ketika dia bisa mengutus iblis itu, dia dalam bentuk apa gitu? Dia maksudnya karena kan dia tidak bisa menyerupai dengan ciptaannya.
ketika dia bisa mengutus iblis, dia itu dalam rupa apa atau dalam bentuk apa gitu, atau dalam sesuatu gimana sehingga dia itu kok bisa mengutus iblis itu. Maksudnya kan tidak bisa menyerupai dengan ciptaannya gitu kan. Itu dia lewat mana ketika dia bisa mengutus iblis itu gitu. Ya. Oke. Al-Quran mengatakan wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah berkata kepada mereka, Allah berkata kepada malaikat, di antara mereka kemudian juga ada iblis. Jadi mereka mendengarkan firman Allah. Jadi ketika di dalam Al-Quran diterangkan bahwa laisa kamislihi syai', Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi itu tidak serupa dengan makhluk, tidak sama dengan makhluk, maka itu juga disuarakan di dalam Yeremia 10 nomor 6 dan juga di dalam 2 Samuel 7 nomor 22 bahwa Tuhan yang maha besar itu tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan manusia. Lalu bagaimana Tuhan itu kemudian mengutus iblis di dalam 1 Samuel 18 nomor 10? Kalau dia tidak serupa, ya dengan firman. Tuhan berkata kepada makhluknya dengan firman. Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9, surah Yasin ayat 82. Innama amruhu ita arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Sama seperti sekarang saya berbicara kepada saudara. Saya manusia. Yang muncul di hadapan saudari saya ini bukan manusia, tapi HP. Saya menyatakan diri melalui HP. Nah, saya berbicara kepada saudara melalui HP, bukan berarti HP itu adalah saya. Sama juga ketika Allah berbicara kepada makhluknya. Tuhan tidak berbicara langsung, tetapi melalui perantara. Ketika dia berbicara kepada Nabi Musa, melalui perantaraan api, melalui perantaraan pohon, awan, dan seterusnya. Bukan berarti api, pohon, awan itu adalah Tuhan itu sendiri. Bukan berarti HP yang ada di hadapan Anda itu adalah Bang Suma itu sendiri. Seperti itu. Ada lagi? Oke, lanjut dulu teman yang lain. Ini. Baik, terima kasih. Tanya lagi. Cari pertanyaan yang lebih berat, Dek. Oke. Sarenda, coba umpan balik. Sarenda, saya lihat di komal kamu kan, kamu juga sering jadi juru bicara begitu. Yang menciptakan iblis itu menurut kamu siapa, Sarenda? Yesus atau Bapak? Yesus atau Bapak? Nah, yang menciptakan iblis. Beda pemahaman kayaknya. Hah? Tapi kalau menurut saya ya, semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Nggak ada yang jahat. Bukan itu pertanyaannya, Sarenda. Berarti iblis baik. Enggak, maksudnya dulu kan bisa jawab. Waktu diciptakan. Dulu kan si malaikat ini kan waktu Tuhan menciptakan malaikat ini kan dia gak jahat karena ketika dia memberontak di sana itu coba baca di dalam Yesaya 45 nomor 7. Coba dengarkan, kalau saya menjelaskan itu didengarkan, dicatat supaya kita tidak mempermalukan diri kita sendiri. Yesaya 45 nomor 7 di sana jelas sekali Allah menciptakan, Tuhan menciptakan. Apa yang diciptakan di situ? Ra itu apa? Evil.